Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membuka acara ini. Acara ini merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas pendidikan calon guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yogi Yoga Suara yang akan melakukan diseminasi dari modul 2.1 yaitu budaya positif. Kepada Bapak Yogi Yoga Suara disilakan. Terima kasih Bu Ella. Izin berdiri Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi oleh moderator bahwa memang kami di sini sedang melaksanakan diseminasi terkait materi yang sudah kami dapatkan dalam diklat calon guru penggerak. Untuk yang akan saya bawakan dalam diseminasi kali ini adalah materi terkait yang pertama kebutuhan dasar dari manusia. Sebelumnya saya akan mencoba bertanya dulu ke teman-teman, kira-kira kalau misalkan di dunia kita di sekolah, kalau misalkan anak melakukan sesuatu yang tidak benar, kira-kira apakah motivasi anak itu sehingga melakukan hal tersebut? Mungkin boleh ada satu orang dari teman-teman yang bisa menyampaikan pendapatnya. Kira-kira siapa? Ada? Kira-kira kalau anak melakukan sebuah pelanggaran, menurut Bapak Ibu motivasi anak itu sampai melakukan hal tersebut padahal anak-anak itu tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa saja yang memungkinkan anak melakukan? Boleh Pak Heri? Di jurusan pertanian khususnya ya, itu jam-jam rawan, jam 1 masuk pembelajaran, biasanya mereka akan terlambat, bisa setengah jam, kadang-kadang bisa lebih dari 1 jam. Saya tanyakan ke mereka kenapa melakukan pelanggaran seperti ini, mereka kesepakatan bahwa jam 1 sudah masuk ke kelas. Mereka pertama adalah kalau pertanian belahan jam 12, jam 1 ya rawan juga panas. Yang kedua mengenai tentang jam istirahat yang cukup pendek. Yang ketiga mereka kalau ke kantin menumpuk banyak, maka terus kita kan mesti ada di lahan. Ke kantin cukup jauh membutuhkan waktu yang lama. Tetapi tetap kita harus jam 1 masuk. Nah untuk seperti itu tindakan kami ya gimana lagi? Karena siswanya sudah seperti itu, kita sudah kesepakatan dan mereka juga kalau lebih dari 30 menit kalau kami itu dia langsung push up sendiri sesuai dengan kalau lebih dari 15 menit 20, lebih dari 30 mereka 50 itu sudah kesepakatan sendiri. Terima kasih. Boleh ditemukan kepada itu komentar tadi terkait dengan pelanggaran yang pernah anak didik kita lakukan di sekolah. Mungkin satu dulu ya Bapak Ibu, nanti masih ada materi yang lain kita akan coba buka tuntas. Nah, sedikit saya menyampaikan ada sebuah gambaran permasalahan yang terjadi. Misalkan kita sering menemukan bahwa anak didik kita terlambat datang ke kelas, gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa konsekuensinya kalau siswa datang terlambat pasti ada hukuman atau konsekuensi yang harus anak-anak kita nanti akan dapatkan. Nah, ternyata setelah anak itu misalkan terlambat, ada guru sampai membuat di absensinya alfa tanpa keterangan gitu ya. Dan anaknya dipersilakan untuk keluar dari kelas, tidak boleh mengikuti pelajaran. Beberapa hal yang coba guru lakukan terkait dengan siswa yang tersebut yang bersangkutan, seperti yang disampaikan tadi sebelumnya terkait keyakinan kelas. Ternyata kami menemukan bahwa siswa tersebut terlambat kelas karena misalkan pelajaran sebelumnya itu pelajaran olahraga, dan anak setelah ditanya merasa kehausan setelah olahraga karena posisi lapangan olahraga dan kelasnya cukup jauh, sehingga anak tersebut sebelum masuk ke kelas mampir dulu
hausnya anak tersebut. Dari perjalanan itu akhirnya mengakibatkan anak tersebut ketika terlambat masuk kelas. Jadi memang ada beberapa permasalahan yang terjadi sehingga ya membuat anak-anak didik kita itu tidak punya pilihan. Akhirnya mereka memilih salah satu yang pastinya akan berakibat ada konsekuensinya tadi. Nah sekarang dalam hal ini apakah terkait dengan kebutuhan dasar manusia? Ada. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak didik kita melakukan sebuah pelanggaran, maka sebetulnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak terlambat karena kehausan sebetulnya. Itu kebutuhan dasar. Bisa kita mulai dari rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak itu membuat kesalahan karena pengen merasa diperhatikan oleh gurunya. Karena mungkin selama ini kita mengajar di kelas hanya bersifat memberikan materi saja. Tidak sampai kita menganggap bahwa anak didik kita itu harus kita sayang, harus kita perlakukan sebaik mungkin. Karena mereka itu butuh kasih sayang dari kita sebagai orang dewasa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang berikutnya terkait kesenangan. Kita semuanya tahu anak-anak itu di kelas pasti mengekspresikan rasa senang itu sangat beragam, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan rasa senang yang anak-anak ini tampilkan ini menjadi hal yang tidak baik karena ternyata mengganggu kebutuhan orang lain. Ya, di satu pihak anak tersebut misalkan meluapkan kegembiraannya. Contoh hal kecil saja. Ketika guru sedang melaksanakan ulangan harian dengan waktu 2 jam pelajaran, ternyata 1 jam setengah sudah selesai siswa tersebut. Pasti punya kebanggaan siswanya karena bisa menyelesaikan soal ulangan tersebut. Tetapi karena waktu masih ada waktu, tetapi guru belum membolehkan siswa untuk keluar ruangan, akhirnya luapan kegembiraan rasa senang itu direpresentasikan dengan mengobrol teman yang sebangkunya yang memang kerjasama sudah selesai, ya. Dan dari hal itu kan hal yang tidak baik. Itu hal yang kalau tadi melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama bahwa ketika ulangan, ketika belajar tidak ada kegiatan ngobrol, gitu ya. Nah, jadi di satu sisi siswa melakukan pelanggaran, tapi sebetulnya siswa yang bersangkutan itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu ya. Nah, itu yang berikutnya kebebasan. Anak-anak kita pasti di kelas itu terkait dengan kemampuan siswa beragam sekali, ya, terkait dengan kebebasannya. Ada yang mau belajarnya nyamannya dengan duduk di lantai, ada yang nyamannya mungkin kerja kelompok, ada yang nyamannya sendiri individu, banyak sekali. Dan untuk meraih itu biasanya tidak sedikit anak kalau tidak diarahkan oleh guru nanti melakukan halnya atau yang dipilihnya itu hal yang tidak baik atau bahkan melanggar peraturan. Itu Bapak Ibu. Dan berikutnya bertahan hidup dan juga pemasangan. Itu terkait kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya Bapak Ibu ini pelajaran kelima terkait 5 posisi kontrol. Ini saya mempelajari materi ini sangat sangat excited sekali. Coba kalau Bapak Ibu saya selama ini lakukan, ketika kita menemukan siswa yang bermasalah, Bapak Ibu di kelas itu apakah sebagai penghubung buat siswa sehingga anak-anak kita bersalah kita usahkan dan sebagainya, ataukah misalkan kita sebagai guru ketika anak membuat kesalahan kita berusaha menjadi seorang teman dari anak tersebut, gitu ya, pendekatannya dan lain sebagainya. Setelah kita pelajari ternyata ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang mencerminkan kita dalam pelaksanaan. Ini dia Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang biasa kita selama ini lakukan di kelas. Jadi yang pertama ada yang sebagai penghubung, yang kedua ada yang sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang kita suka menyindir anak kita gitu ya, kalau melakukan kesalahan kita dengan kata-kata menyindir supaya mereka merasa bersalah. Yang
pribadi sebelum mempelajari hal ini, itu mungkin saya cenderung ke teman untuk yang situasi sekarang. Dan kalau saya boleh bertanya kepada teman-teman semua, kira-kira dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu cenderung ke posisi mana yang melekat di diri Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu representasikan? Boleh satu orang angkat tangan untuk yang posisi kontrol ini. Gak apa-apa, ini hanya refleksi buat kita ya, biar ke depannya kan biar lebih baik lagi pastinya. Ada Bapak Ibu? Kombinasi dari apa Pak? Boleh Pak? Mafia, hukum, oke. Setelah hukum bisa teman. Oh, oke. Terima kasih Pak. Boleh. Karena memang dalam pelaksanaannya sebetulnya kita jarang sekali konsisten dengan satu posisi kontrol. Pasti mungkin kita pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Pasti juga kita pernah di posisi sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah bagi anak, dan juga sebagai pemantau. Nah, tapi ternyata setelah kita pelajari Bapak Ibu, kalau melihat dari motivasinya, ternyata untuk menjadikan anak sadar akan kesalahannya, kan itu harus muncul dari diri anak itu sendiri, bukan dari eksternal, dari orang lain. Nah, untuk muncul hal itu sebetulnya posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer. Inilah kurang lebih 5 posisi kontrol yang nanti ini peran Bapak Ibu di sini. Ya, peran Bapak Ibu di sini. Kami berharap kita sama-sama belajar bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru itu menjadi seorang manajer bagi anak-anak didik kita. Apa saja ciri khas dari seorang manajer itu? Yang pertama, dalam berbuatnya itu guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, apa saja yang bentuk pertanyaannya misalkan. Di situ ada dikasih contoh misalkan. Tadi di awal kita sudah bikin keyakinan kelas. Ya, itu menjadi dasar kita untuk berposisi di posisi kontrol ini. Misalkan anak-anak apa yang kita yakini di kelas kita, atau anak-anak apa yang sudah kita sepakati di kelas. Ya, jadi biar anak sendiri yang mengungkapkan bahwa yang dilakukannya itu memang salah, memang tidak sesuai. Bukan kita yang mengatakan bahwa kamu itu salah karena sudah dilakukan. Tidak seperti itu Bapak Ibu kalau di manajer. Jadi kalau di manajer anak sendiri yang mengungkapkan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati yang saat ini ternyata belum ditunjukkan oleh kamu misalkan. Oh iya Pak, karena tadi saya lambat masuk kelas. Itu Bapak Ibu. Jadi sifatnya memancing gitu ya. Memancing buat anak menyampaikan yang baiknya. Yang berikutnya hasilnya apa? Yang menguatkan pribadi anak pastinya. Karena apa kata karena munculnya dari motivasi diri sendiri, akhirnya akan menguatkan jadi pribadi dari anak kita. Ya. Yang berikutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena kita pancing dengan kata-kata yang positif, maka kata-kata yang keluar dari siswa pun, dari anak didik kita pasti yang positif. Gitu ya. Berbeda dengan kita mengatakan hal yang tidak baik, tidak positif atau negatif, maka ada beberapa siswa yang akan terpancing dengan yang kita katakan tersebut. Yang berikutnya, yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di dalam manajer ini Bapak Ibu, solusi yang nanti akan muncul dari obrolan, dari kolaborasi dengan anak, itu bukan dari guru, bukan dari kita, tapi solusinya muncul juga dari siswa, yang bermasalah tersebut. Misalkan ini Bapak Ibu, ada sebuah contoh kasus, anak berantem, yang satu sampai kancing bajunya lepas, sehingga anak yang kancing lepas ini mengeluh, kalau bahasa kita ini dari doa. Nah sekarang ditanya ke anak yang tersebut, kira-kira supaya kamu bisa memaafkan teman kamu, apa yang harus dilakukan oleh teman kamu? Pokoknya gimana caranya Pak, kancing baju saya sekarang bagus lagi, yang satu udah copot. Nah guru memancing ke yang satu jalan yang mencopot kancing temannya tadi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tadi teman kamu minta biar kamu dimaafkan, itu kancingnya didengerin dulu. Ya Pak, saya mau
mencoba memperbaiki kancing dari teman saya. Bisa nggak kamu? Nggak bisa Pak. Nah dari situ guru memberikan sebuah tambahan yang mungkin belum kebayang. Anak didik kita untuk bisa menjahit itu agak sulit, gitu ya. Nah makanya misalkan ini di SMK ada jurusan menjahit atau jurusan tata busana. Nah, mungkin bisa diarahkan, karena kalau gitu kamu coba menghadap ke ibu A, misalkan coba belajar gimana caranya memasangkan kancing. Nah, dari hal itu ternyata Bapak Ibu setelah hal itu berjalan sesuai dengan rencana, ternyata pas waktu pulang dua anak tersebut sudah bercanda lagi seperti biasa, gitu ya. Karena yang tadi merasa tersakiti karena bajunya kancing copot itu sudah terobati gitu. Dengan kancingnya sudah menyatu kembali dengan baju. Anak yang berbuat kesalahan punya kompetensi baru, ternyata bisa membuat itu. Dan pasti butuh energi yang lebih untuk anak tersebut bisa meyakinkan bahwa dirinya sanggup, dirinya bisa untuk bisa memperbaiki yang sudah dilakukan. Itu Bapak Ibu. Next. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ini ada pernyataan. Kira-kira nanti posisi pernyataan ini adanya di 5 posisi kontrol apa? Gitu ya. Ini Bapak Ibu. Misalkan yang pertama, Bapak Ibu sedang dalam posisi kontrol. Terus Bapak Ibu mengatakan, saya kecewa sekali dengan yang kamu lakukan. Nah, kira-kira dengan Bapak Ibu mengatakan itu, posisi itu sedang di mana? Apakah sedang jadi penghukumkah buat anak didik kita? Apakah sedang jadi temankah buat anak didik kita? Kira-kira Bapak Ibu yang pertama jadi. Kira-kira dikata-kata kalau guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan yang kamu lakukan. Kira-kira Bapak Ibu sedang dalam posisi apa? Penghukum. Oke. Teman. Oke, boleh. Kita kumpulkan dulu opsinya ya. Nanti kita cek sama-sama. Sebetulnya dalam posisi apa kalau kita mengatakan itu? Tadi lebih banyak mengatakan sebagai penghukum. Tapi ada juga yang mengatakan sebagai teman. Jadi kita cek sama. Sebagai pemantau, oke. Ini ada 3 opsi. Kira-kira kalau yang kedua sekarang Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke. Yang ketiga kira-kira, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Pernah gitu? Teman. Gitu ya. Kalau anak-anak ribut di kelas, ayolah jangan ribut, ada lagi bapak, ibu. Pernah gitu ya? Kurang lebih seperti itulah. Kira-kira kita itu sedang dalam posisi apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kira-kira yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Oke, kita kunci Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu kita cek sama-sama nanti. Yang berikutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Kadang-kadang kita mau memberi apresiasi ke siswa ya. Apakah posisi itu sebagai apa? Pemantau. Oke, yang keempat pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, kamu selalu paling terakhir. Namanya memberikan penguatan terhadap siswa sehingga mereka menyadari kesalahannya dan kembali lagi ke kelasnya dengan kekuatan yang lebih kuat lagi, dengan istilahnya tidak merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan. Ini salah satu tekniknya disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa saja segitiga restitusi ini? Yang pertama ada dari menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini kurang lebih kata-kata yang biasa disampaikan untuk menstabilkan identitas siswa. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ya, karena kalau kita membuat kesalahan, langkah pertama yang kita lakukan, kita boleh mengatakan ke siswa, semua orang pasti pernah melakukan hal yang salah. Begitupun kamu. Ya, dengan hal itu saya kembali kebayang, nggak mungkin anak kita ngegas, ya, dengan kata-kata itu.
Bisa juga enggak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Anak berantem, kamu bukan satu-satunya yang pernah. 1 tahun yang lalu, sebulan yang lalu ada. Jadi bukan hal yang baru sebetulnya. Kesalahan yang anak didik kita lakukan. Hal itu kan memancing siswa bahwa jangan terlalu merasa bersalah. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita memvalidasi kebutuhannya. Bahwa anak-anak didik kita ini melakukan kesalahan itu untuk memastikan kebutuhan apa. Tadi kita sudah belajar 5 kebutuhan dasar dari manusia ya Bapak Ibu. Ada rasa senang, merdeka dan sebagainya. Nah, kita pastikan dulu kebutuhan apa sih yang mereka mau cari sehingga sampai melakukan hal yang salah. Apa saja yang bisa dilakukan? Mungkin bisa dengan pertanyaan itu, kamu tentu punya alasan melakukan hal tersebut. Yang gitu ya, yang kita mengatakan itu, kamu pasti ada alasan. Kenapa berantem? Misalnya gitu ya, memancing anak bisa mengatakan, apa sih penyebab dari kalian berantem? Berikutnya ada juga misalkan ada cara yang lebih efektif yang bisa kalian lakukan, misalkan tanpa harus menyakiti orang lain atau tanpa harus mengganggu kebutuhan orang lain. Itu Bapak Ibu. Di pancingan-pancingannya seperti itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi di awal sudah disampaikan di dasarnya dibuat dulu keyakinan kelas atau kesepakatan ke kelas. Karena dari situ kita punya landasan untuk mengatakan bahwa si A ini sudah melanggar kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan yang belum dibuat, gimana kita mau mengatakan anak itu melanggar? Maka langkah pertama kesepakatan kelas itu harus dibuat, harus disepakati dengan siswa. Apa saja dalam menanyakan keyakinan kelas ini? Yang pertama bisa dikatakan, bisa kita mancing anak bisa mengatakan, coba ingat-ingat lagi nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas kemarin. Dengan itu anak pasti akan mengatakan, karena ketika kita menyusun keyakinan kita itu secara bersama-sama dengan siswa kita menyusun. Maka akan mengatakan, Pak, saya tidak boleh misalkan berantem dengan teman. Saya harus menghargai orang lain. Saya harus menghargai guru, saya harus menghargai teman. Dari situ misalkan ada lagi pertanyaan. Nah sekarang kamu ingin menjadi seperti apa? Pastinya kalau ditanya seperti itu anak-anak kita pasti mengatakan hal yang baik juga. Pak, misalkan saya ingin jadi orang yang misalkan menghargai orang lain. Gitu ya. Nah ini kurang lebih segitiga restitusi yang yang cara untuk kita menangani siswa yang melakukan salah. Itu Bapak Ibu. Next. Ini sama Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi di contoh-contoh kata-kata pancingan yang bisa Bapak Ibu sampaikan dalam tahapan tadi validasi kebutuhan. Ya itu melakukan kesalahan sedang memvalidasi kebutuhannya apa? Ya. Nah, bisa tadi kamu bisa saja melakukan hal itu dan seterusnya. Yang berikutnya ini yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Kurang lebih ini yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak kita untuk menguatkan bahwa keyakinan yang baik itu ini loh, bahwa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama seperti ini. Terakhir Ibu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada sesi tanya jawab. Mungkin cukup 2 pertanyaan. Ada yang punya 2 orang. Ini mengenai tadi keyakinan bahwa berharga ya, dari yang muncul tidak melakukan kesalahan karena dia berharga itu kontrol diri, nah itu bukan dari orang lain. Berarti kalau itu kita mengenai bahwa siswa itu melakukan kesalahan itu dia punya harga. Contoh dia tidak pakai baju seragam yang lengkap. Berarti kita harus melalui siswa itu mengatakan bahwa kalau tidak pakai itu dia berharga. Bagaimana
di pertanian kalau ini di pertanian ada namanya keunggulan. Dia di tanaman cabai banyak tugasnya. Karena tadi disebutkan dia punya harga, kalau satu dibuang, dia mempertahankan diri supaya tanamannya itu yang penting nggak dibeli. Padahal saya tidak mengatakan punya niat yang sangat berharga gitu ya buat mereka. Tapi mereka meyakini bahwa ini sangat berharga. Kalau terjadi tadi bahwa nilai Tuhan sangat berharga itu wajib, tapi untuk di pertanian dia mempertahankan itu harusnya dibuang gitu. Dia tetap mempertahankan gitu. Terima kasih Pak Dede. Simulasi yang tadi kita lakukan menganggap bahwa di kepala kita itu ada sesuatu yang kita anggap berharga. Kadang sesuatu yang kita anggap berharga yang oleh kita dianggap berharga belum tentu juga oleh orang lain tidak. Maksud dari simulasi tadi adalah bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Itu terkait dengan kebiasaan positif yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi dalam hal ini ketika ada kesepakatan seperti tadi dijelaskan bahwa memang semuanya berawal dari kesepakatan. Seumpamanya tadi Pak Dede membahas tentang kondisi di lahan. Ketika di awal dijelaskan bahwa kesepakatannya begini-begini dan kesepakatan itu dibuat memang bersama. Artinya tidak ada keberatan dari siswa. Kita membuat kesepakatan begini ditulis. Kalau saya kemarin mempraktekkan ditandatangani oleh wakil dari siswa, maka saya menawarkan masih ada yang keberatan enggak dengan kesepakatan ini? Oke Bu, ada juga yang Bu gimana kalau dirubah cuma terlalu berat dan lain-lain, hingga kami menyepakati dengan kelas 10 TKL itu satu lembar dibuat dokumennya ditandatangani oleh guru mapel. Kesepakatan saya sebagai guru mapel, wali kelas dan ketua murid. Nah, ketika ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut, karena kita sudah punya dasarnya nih, kita sudah punya, kalian kan sudah menandatangani, sudah menyetujui, sudah ada dokumentasinya, sudah ada berkasnya. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita ambil tindakan yang tadi segitiga restitusi. Jadi bukan tentang harga diri anak atau sesuatu yang berharga yang dia miliki, tetapi kontrol dirinya. Artinya kalaupun itu berharga tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dia dikontrol oleh orang lain. Awas ya kalau itu nggak dikasih saya apain gitu. Berarti kan itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah budaya positif. Mungkin gimana Pak Dede? Apa yang bisa? Mungkin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Dede tadi, seperti yang tadi disimulasikan oleh PPA terkait hal yang berharga di dalam tangan kita. Menurut Bapak Ibu, apakah hal tersebut bisa tangan Bapak Ibu yang memegang hal yang berharga itu terbuka? Apakah mungkin ya menurut Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya hal atau punya sesuatu yang berharga digendam dalam genggaman tangan Bapak Ibu, terus orang lain melakukan hal kepada kita, misalkan supaya genggaman tangan kita itu terbuka. Apakah hal itu mungkin tidak Bapak Ibu lakukan? Dan hal itu akan sangat mungkin Bapak Ibu. Anak itu dari kebutuhannya jelas. Itu yang mau mereka kendalikan. Itu yang mau mereka lakukan. Kalau ada kebutuhan yang pengen rasa senang, itu yang mereka lakukan. Bagaimana cara ini membuka tanpa terpaksa terbukanya ini? Biar tanpa terpaksa gimana caranya? Tadi kita sudah belajar. Cara kita membuka itu kita harus dalam posisi sebagai manajer dalam mendampingi. Yang berikutnya, ketika hal tersebut susah dibuka dan akhirnya menimbulkan kesalahan buat siswa, bagaimana kita melakukan treatment terhadap siswa menggunakan segitiga restitusi, sehingga dengan sendirinya genggaman tangan siswa yang tadinya kekeh misalnya itu ya, dengan kebutuhannya tersebut, mereka tidak mengenal sendiri bahwa memang ini tuh bentuk ekspresi yang salah. Anak pengen mencukupi kebutuhannya yang 5
mengeluarkannya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ini yang coba tadi disampaikan oleh PH bahwa ada yang mulai mengikuti pelajaran. Beberapa hal yang coba guru lakukan terkait dengan siswa yang tersebut yang bersangkutan, bahwa seperti yang disampaikan dari sebelumnya terkait keyakinan kelas, ternyata kami menemukan bahwa siswa tersebut terlambat kelas karena misalkan pelajaran sebelumnya itu pelajaran olahraga, dan anak setelah ditanya merasa kehausan setelah olahraga karena posisi lapangan olahraga dan kelasnya cukup jauh, sehingga anak tersebut sebelum masuk ke kelas mampir dulu ke kantin karena saking hausnya anak tersebut. Dari perjalanan itu akhirnya mengakibatkan anak tersebut ketika terlambat masuk kelas. Jadi memang ada beberapa permasalahan yang terjadi sehingga ya membuat anak-anak didik kita itu tidak punya pilihan. Akhirnya mereka memilih salah satu yang pastinya akan berakibat ada konsekuensinya tadi. Nah sekarang dalam hal ini apakah terkait dengan kebutuhan dasar manusia? Ada, nah ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak didik kita melakukan sebuah pelanggaran, maka sebetulnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak terlambat karena kehausan sebetulnya. Itu kebutuhan dasar. Bisa kita mulai dari rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak itu membuat kesalahan karena pengen merasa diperhatikan oleh gurunya. Karena mungkin selama ini kita mengajar di kelas hanya bersifat memberikan materi saja, tidak sampai kita menganggap bahwa anak didik kita itu harus kita sayang. Setelah dihukum, misalnya kemana? Oh, oke. Terima kasih Pak Deden. Boleh. Karena memang dalam pelaksanaannya sebetulnya kita jarang sekali konsisten dengan satu posisi kontrol. Pasti mungkin kita pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghubung. Pasti juga kita pernah di posisi sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah bagi anak, dan juga sebagai pemantau. Nah, tapi ternyata setelah kita pelajari Bapak Ibu, mereka kenapa melakukan pelanggaran seperti ini, kita kesepakatan bahwa jam 1 sudah masuk ke kelas. Mereka pertama adalah kalau pertanyaan gelahan jam 12 dan 1 ya rawan juga panas. Yang kedua mengenai tentang jam istirahat yang cukup pendek. Yang ketiga mereka kalau ke kantin menumpuk banyak, maka terus kita kan pasti ada di lahan. Ke kantin cukup jauh, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi tetap kita harus jam 1 masuk. Nah untuk seperti itu tindakan kami yang gimana lagi? Karena siswanya sudah seperti itu jadi kesepakatan, dan mereka juga kalau udah lebih dari 30 menit, kalau kami itu dia langsung pusat sendiri sesuai dengan kalau lebih dari 15 menit 20, lebih dari 30 mereka 50 itu sudah pusatkan sendiri. terima kasih. Boleh ditemukan kepada ini yang telah berbagi terkait dengan pelanggaran yang memang anak didik kita lakukan di sekolah. Mungkin satu dulu ya Bapak Ibu, nanti masih ada materi yang lain kita akan coba kupas. Praktekkan yang sama berharga ya, yang dia muncul tidak ada kesalahan karena dia berharga itu kontrol diri, bukan dari orang lain. Tapi kalau kita punya harga, contoh dia sudah pakai baju seragam yang lengkap, berarti kita harus melalui itu menekan bahwa kalau kita pakai itu tidak berharga bagaimana semuanya bahwa kalau dia tidak pakai harga hilang, itu yang pertama meyakinkan. Tetapi di pertanian contoh gini, di pertanian ada namanya pembibilan, dia di tanaman cabai banyak tunasnya karena tadi disebutkan dia punya harga. Kalau saya suruh dibuang, Pak jangan Pak, dia mempertahankan diri supaya tanamannya dia tidak diambil. Padahal saya
diyakini itu sangat berharga gitu ya buat mereka, tapi mereka meyakini bahwa ini sangat berharga. Kalau terjadi tadi bahwa di lain pihak sangat berharga itu wajib, tapi untuk dipertahankan, dia mempertahankan itu harusnya dibuang gitu, tapi dia tetap mempertahankan gitu. Terima kasih Pak Deden. Simulasi yang tadi kita lakukan, kalau yang di kelas sebagai mapel, yang hubungan saya sebagai guru mapel saja dengan siswa secara khusus, jadi lebih mengerucut seperti itu Pak. Oke, baik. Itu kami. Baik, Bapak Ibu, tibalah pada momen terakhir kita bahwa kegiatan desiminasi dari tugas calon guru bergerak angkatan 6 ini kami sudah laksanakan. Terima kasih atas partisi Bapak Ibu dalam kegiatan desiminasi ini. Mudah-mudahan sekali lagi budaya positif yang tadi sudah kami paparkan, kita sama-sama meyakini, sama-sama melakukan bahwa budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah, ya, untuk kebaikan warga sekolah juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebagai acara penutup, marilah sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian lakukan. Kami tidak boleh terlambat masuk kelas lebih dari 5 menit, Pak. Oke. Kami harus mentaati peraturan, Pak. Nah, kalian ingat lagi tentang keyakinan kelas kita. Kembali lagi ke persoalan kalian. Ketika masuk kelas terlambat, apakah ketika kalian jajan di kantin bukan pada waktunya dan juga terlambat masuk kelas, apakah itu merupakan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Tapi Bapak ini kalian tidak haus lagi kan lakukan itu? Nah, ada cara lain supaya haus kalian hilang, tetapi kalian tidak terlambat masuk kelas dan tidak diapakan oleh guru. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita sama-sama melaksanakan keyakinan kelas kita. Iya, Pak. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Memperbaiki kesalahan kalian. Kami akan melaksanakan. Itu adalah dua kesaktian yang Bapak yakini ada di diri kalian masing-masing. Sekarang silakan keluar ke kelas. Masih ada waktu 15 menit untuk istirahat. Baik, Pak. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Bapak dapat laporan dari guru matematika kalian. Sepertinya tadi kalian sedang dalam masalah. Adakah yang bisa Bapak bantu? Kira-kira yang terjadi tadi itu seperti apa? Ada yang mau ditambahkan? Sekarang kalian tahu bahwa kalian sedang dalam masalah. Bapak di sini tidak untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk sama-sama kita mencari solusi untuk memastikan apa yang kalian lakukan ini bisa diperbaiki ke depannya. Bapak yakin yang kalian lakukan itu tidak sengaja kan ya? Selanjutnya bahwa Bapak yakin ketika kalian selesai mengerjakan satu ulangan, pasti hati kalian akan sangat senang kan ya? Bisa mengerjakan semua soal. Tapi kalian juga tahu bahwa ketika mengekspresikan rasa senang tetapi mengganggu kegiatan orang lain, maka itu jadi merugikan terhadap kalian sendiri. Itu kan ya? Mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang sudah kita percaya, yang mana yang belum kalian lakukan. Oke, ada lagi. Oke, baik. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui keyakinan kelas kalian, yang mana yang sudah dilanggar oleh kalian. Bapak yakin ketika kalian melakukan itu ada alasan tertentu. Tetapi alangkah baiknya apa yang kalian lakukan itu tidak merugikan buat kalian sendiri, gitu kan ya? Sekarang kira-kira menurut kalian, ketika kalian di posisi kemarin sudah selesai mengerjakan ulangan dan waktunya masih ada, kira-kira bisa tidak kalian tidak melakukan hal yang tidak mengganggu orang lain, tetapi kalian bisa meluangkan emosi kalian karena sudah selesai mengerjakannya. Sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian?
Sekarang masih ada waktu 15 menit untuk istirahat. Silakan istirahat kembali ke kelas masing-masing. Ya. Ini dia Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang biasa kita selama ini lakukan di kelas. Jadi yang pertama ada yang sebagai penghukum, yang kedua ada yang sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang kita suka menyindir anak kita gitu ya, kalau melakukan kesalahan kita dengan kata-kata menyindir supaya mereka merasa bersalah. Yang berikutnya ada yang kontrolnya itu sebagai teman. Ada juga pemantau, ada juga yang manajer. Kalau ditanya selama ini saya pribadi sebelum mempelajari hal ini, itu mungkin saya cenderung ke teman dulu untuk yang situasi sekarang. Dan kalau saya boleh bertanya ke teman-teman semuanya, kira-kira dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu cenderung ke posisi mana yang melekat di diri Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu representasikan? Boleh satu orang angkat tangan untuk yang posisi kontrol ini. Gak apa-apa, ini hanya refleksi buat kita ya, biar kedepannya kan biar lebih baik lagi pasti. Ada Bapak Ibu? Kombinasi dari apa Pak? Boleh Mafia, menghukum, oke. Setelah dihukum bisa teman. Oke. Terima kasih Pak Dede. Boleh. Karena memang dalam pelaksanaannya sebetulnya kita jarang sekali konsisten dengan satu posisi kontrol. Pasti mungkin kita pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Pasti juga kita pernah di posisi sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah bagi anak, dan juga sebagai pemantau. Nah, tapi ternyata setelah kita pelajari Bapak Ibu, kalau melihat dari motivasinya, ternyata untuk menjadikan anak sadar akan kesalahannya, kan itu harus muncul dari diri anak itu sendiri, bukan dari eksternal, dari orang lain. Nah, untuk muncul hal itu sebetulnya posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer. Inilah kurang lebih 5 posisi kontrol yang nanti ini peran Bapak Ibu di sini. Ya, peran Bapak Ibu di sini. Kami berharap kita sama-sama belajar bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru itu menjadi seorang manajer bagi anak-anak didik kita. Apa saja ciri khas dari seorang manajer itu? Yang pertama, dalam berbuatnya itu guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, apa saja yang bentuk pertanyaannya misalkan. Di situ ada dikasih contoh kan? Tadi di awal kita sudah bikin keyakinan kelas. Ya, itu menjadi dasar kita untuk berposisi di posisi kontrol ini. Misalkan anak-anak, apa yang kita yakini di kelas kita? Atau anak-anak, apa yang sudah kita sepakati di kelas? Ya, jadi biar anak sendiri yang mengungkapkan bahwa yang dilakukannya itu memang salah, memang tidak sesuai. Bukan kita yang mengatakan bahwa kamu itu salah karena sudah terlambat. Tidak seperti itu Bapak Ibu kalau di manajer. Jadi kalau di manajer anak sendiri yang mengungkapkan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati yang saat ini ternyata belum ditunjukkan oleh kamu misalkan. Oh iya Pak, karena tadi saya terlambat masuk kelas. Itu Bapak Ibu. Jadi sifatnya memancing gitu ya. Memancing buat anak menyampaikan gitu, yang baiknya. Yang berikutnya hasilnya apa? Yang menguatkan pribadi anak pastinya. Karena Bapak tadi karena munculnya dari motivasi diri sendiri, akhirnya akan menguatkan jadi pribadi dari anak kita. Yang berikutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena kita pancing dengan kata-kata yang positif, maka kata-kata yang keluar dari siswa pun, dari anak didik kita pasti yang positif. Gitu ya. Berbeda dengan kita mengatakan hal yang tidak baik, tidak positif atau negatif, maka ada beberapa siswa yang akan terpancing dengan yang kita katakan tersebut. Yang berikutnya yang
terakhir mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di dalam manajer ini Bapak Ibu, solusi yang nanti akan muncul dari obrolan, dari kolaborasi dengan anak itu bukan dari guru, bukan dari kita, tapi solusinya muncul juga dari siswa yang bermasalah tersebut. Misalkan ini Bapak Ibu, ada sebuah contoh kasus anak berantem, yang satu sampai kancing bajunya lepas, sehingga anak yang kancingnya lepas ini mengeluh, kalau bahasa kita ini jari doang. Nah sekarang ditanya ke anak yang tersebut, kira-kira supaya kamu bisa memaafkan teman kamu, apa yang harus dilakukan oleh teman kamu? Pokoknya gimana caranya Pak, kancing baju saya sekarang bagus lagi, yang satu gak copot. Nah guru memancing ke yang satu jalan yang mencopotkan kancing temannya tadi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tadi teman kamu minta biar kamu dimaafkan itu kancingnya dibenerin dulu? Ya Pak, saya mau coba memperbaiki kancing dari teman saya. Bisa nggak kamu? Nggak bisa Pak. Nah dari situ guru memberikan sebuah tambahan yang mungkin belum kebayang. Anak didik kita untuk bisa menjahit itu agak sulit, gitu ya. Nah makanya bisa misalkan ini di SMK ada jurusan menjahit atau jurusan tata busana. Nah, mungkin bisa diarahkan, karena kalau gitu kamu coba menghadap ke ibu A, misalkan coba belajar gimana caranya memasangkan kancing. Nah, dari hal itu ternyata Bapak Ibu, setelah hal itu berjalan sesuai dengan rencana, ternyata pas waktu pulang dua anak tersebut sudah bercanda lagi seperti biasa. Gitu ya. Karena yang tadi merasa tersakiti karena bajunya kancing copot itu sudah terobati gitu. Dengan kancingnya sudah menyatu kembali dengan baju. Anak yang berbuat kesalahan punya kompetensi baru, ternyata bisa membuat itu. Dan pasti butuh energi yang lebih untuk anak tersebut bisa meyakinkan bahwa dirinya sanggup, dirinya bisa untuk bisa memperbaiki yang sudah dilakukan. Itu Bapak Ibu. Next. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu. Ini ada pernyataan. Kira-kira nanti posisi pernyataan ini adanya di 5 posisi kontrol apa? Gitu ya. Ini Bapak Ibu. Misalkan yang pertama, Bapak Ibu sedang dalam posisi kontrol. Terus Bapak Ibu mengatakan, saya kecewa sekali dengan yang kamu bla-bla-bla. Nah, kira-kira dengan Bapak Ibu mengatakan itu, posisi itu sedang di mana? Apakah sedang jadi penghukumkah buat anak didik kita? Apakah sedang jadi temankah buat anak didik kita? Kira-kira Bapak Ibu yang pertama jadi. Kira-kira dikata-kata kalau guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan yang kamu lakukan. Kira-kira Bapak Ibu sedang dalam posisi apa? Penghukum. Oke. Teman. Oke, boleh. Kita kumpulkan dulu opsinya ya. Nanti kita cek sama-sama. Sebetulnya dalam posisi apa kalau kita mengatakan itu? Tadi lebih banyak mengatakan sebagai penghukum. Tapi ada juga yang mengatakan sebagai teman. Jadi kita cek sama. Sebagai pemantau, oke. Ini ada 3 opsi. Kira-kira kalau yang kedua sekarang Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, oke. Yang ketiga kira-kira, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Pernah gitu? Teman, gitu ya. Kalau anak-anak ribut di kelas, ayolah jangan ribut, ada lagi bapak, ibu. Pernah gitu ya? Kurang lebih seperti itulah. Kira-kira kita itu sedang dalam posisi apa? Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kira-kira yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Oke, kita kunci Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu, kita cek sama-sama nanti. Yang berikutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Kadang-kadang kita mau memberi apresiasi di situ ya. Yang akan lihat apakah posisi itu sebagai apa? Pemantau. Oke, yang keempat pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, kamu selalu paling terakhir.
dia tidak pakai baju seragam yang lengkap. Tapi kita sesuai itu mengatakan bahwa kalau tidak pakai itu dia berharga. Bagaimana sudah meyakinkan siswa itu bahwa kalau dia tidak pakai berharga dirinya hilang. Itu yang kita meyakinkan. Tetapi di pertanian kalau gini, pertanian ada namanya pemilihan. Dia di tanaman cabai banyak jelasnya. Karena tadi disebutkan dia punya harga, kalau saya suruh dijual, dia mempertahankan diri supaya tanamannya itu yang penting nggak dijual. Padahal saya tidak mengatakan punya dia yang itu sangat berharga gitu ya buat mereka, tapi mereka meyakini bahwa ini sangat berharga. Kalau terjadi tadi bahwa di lain pihak sangat berharga itu wajib, tapi untuk di pertanian dia mempertahankan itu harusnya dijual. Terima kasih Pak Deden. Simulasi yang tadi kita lakukan menganggap bahwa di kepala kita itu ada sesuatu yang kita anggap berharga. Karena kan sesuatu yang kita anggap berharga yang oleh kita dianggap berharga belum tentu juga oleh orang lain tidak. Maksud dari simulasi tadi adalah bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Itu terkait dengan kebiasaan positif yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi dalam hal ini ketika ada kesepakatan seperti tadi dijelaskan bahwa memang semuanya berawal dari kesepakatan. Seumpamanya tadi Pak Deden membahas tentang kondisi di lahan. Ketika di awal dijelaskan bahwa kesepakatannya begini-begini dan kesepakatan itu dibuat memang bersama. Artinya tidak ada keberatan dari siswa. Kita membuat kesepakatan begini ditulis. Kalau saya kemarin mempraktekkan ditandatangani oleh wakil dari siswa, maka saya menawarkan masih ada yang keberatan dengan kesepakatan ini. Oke Bu, ada juga yang Bu gimana kalau dirubah itu mah terlalu berat dan lain-lain, hingga kami menyepakati dengan kelas 10 TKL itu satu lembar dibuat dokumennya ditandatangani oleh guru mapel. Itu kesepakatan saya sebagai guru mapel, wali kelas dan ketua BORI. Nah, ketika ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut, karena kita sudah punya dasarnya nih, kita sudah punya, kalian kan sudah menandatangani, sudah menyetujui, sudah ada dokumentasinya, sudah ada aplikasinya. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita ambil tindakan yang tadi segitiga restitusi. Jadi bukan tentang harga diri anak atau sesuatu yang berharga yang dia miliki, tetapi kontrol dirinya. Artinya kalaupun itu berharga tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dia dikontrol oleh orang lain. Awas ya kalau itu nggak dikasih saya apain gitu. Berarti kan itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah budaya positif. Mungkin gimana Pak Deden? Apa yang bisa? Mungkin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Deden tadi, seperti yang tadi disimulasikan oleh PPH terkait hal yang berharga di tangan kita. Menurut Bapak Ibu, apakah hal tersebut bisa tangan Bapak Ibu yang memegang hal yang berharga itu terbuka? Apakah mungkin ya menurut Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya hal yang punya sesuatu yang berharga dipendam dalam genggaman tangan Bapak Ibu, terus orang lain melakukan hal kepada kita, misalkan supaya genggaman tangan kita itu terbuka. Apakah hal itu mungkin tidak Bapak Ibu lakukan? Ya, hal itu akan sangat mungkin Bapak Ibu. Anak itu dari kebutuhannya jelas, itu yang coba mereka kendalikan, itu yang mau mereka lakukan. Kalau dari kebutuhannya pengen rasa senang, itu yang pengen lakukan. Nah, tetapi bagaimana cara ini membuka tanpa terpaksa terbuka ini? Biar tanpa terpaksa, bagaimana caranya? Tadi kita sudah belajar. Cara kita membuka itu, kita harus dalam posisi sebagai manajer dalam mendampingi. Yang berikutnya, ketika hal tersebut susah dibuka dan akhirnya menimbulkan kesalahan buat siswa, bagaimana kita melakukan treatment terhadap siswa menggunakan segitiga restitusi, sehingga dengan sendirinya genggaman tangan siswa yang tadinya
kekeh misalnya gitu ya, dengan kebutuhannya tersebut, mereka dengan lunak sendiri bahwa memang ini itu bentuk ekspresi yang salah. Anak pengen mencukupi kebutuhannya yang 5 tadi, salah satunya misalkan, tetapi ekspresi yang dikeluarkannya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ini yang coba tadi disampaikan oleh PH bahwa kesadaran